Ada momen spesial untuk Jack Wilshere. Di usia 34 tahun, ia akhirnya meraih trofi pertamanya sebagai pelatih setelah membawa Luton Town menjuarai EFL Trophy. Awal yang manis dalam karir kepelatihannya. Dari mantan gelandang terbaik, kini mulai menorehkan cerita baru di pinggir lapangan. Nah, ini teman-teman ada yang masih ingat gak sama Jack Wilshere? Jack Wilshere adalah mungkin bisa disebut legenda dari Arsenal ya, karena kita semua pasti tahu Jack Wilshere ya dari Arsenal juga. Nah, dan akhirnya Jack Wilshere ini ujug-ujug ada kabar bahwa dia sekarang sudah melatih ya, dan akhirnya meraih trofi pertamanya bersama Luton Town di EFL Trophy. Ini kabar yang menggembirakan, sekaligus ada fakta unik juga. Faktanya adalah anak didik dari Arsene Wenger kebanyakan berhasil menjadi sosok pelatih yang hebat. Sedangkan kalau untuk anak didik dari Sir Alex Ferguson itu kan jarang banget yang jadi pelatih, bahkan sudah mencoba pun gagal ya. Seperti yang kita tahu kalau kita mengcompare mantan anak didik dari Arsene Wenger dan juga Sir Alex Ferguson ini. Pertama, dari Sir Alex Ferguson. Seperti yang kita tahu, Wayne Rooney sudah mencoba jadi pelatih tetapi berpindah-pindah dari klub dan akhirnya tetap gagal. Kita juga bisa melihat Gerd Neville juga gagal. Ada juga Paul Scholes juga gagal. Bahkan Roy Keane juga gagal. Jadi semuanya gagal. Anak didik Sir Alex Ferguson yang sampai saat ini berhasil melatih hanya Michael Carrick seorang diri ya. Kalau selain Carrick kebanyakannya gagal gitu kan. Nah, sedangkan kalau mantan anak didik dari Arsene Wenger sudah tumbuh menjadi pelatih-pelatih hebat. Kita sebutkan saja seperti Jack Wilshere salah satunya. Yang kedua ada Cesc Fabregas bersama Como. Lalu ada Mikel Arteta sendiri yang sekarang sedang melatih Arsenal. Dan juga ada Robin van Persie yang sekarang melatih Fenerbahce ya. Feyenoord ya. Ini kan nama-nama anak didik Arsene Wenger yang berhasil menjadi pelatih hebat. Nah, apakah ini merupakan ini ya apa? Ada teori yang menarik yang mengatakan bahwa secara gameplay Sir Alex Ferguson itu tidak punya pakem gameplay ya. Kalau sedangkan untuk Arsene Wenger baik itu gameplay maupun filosofi permainannya itu memiliki filosofi taktikal gitu. Jadi bisa diterapkan oleh anak buahnya sendiri, bisa dikembangkan. Jadi secara keilmuan lebih ada ilmunya, lebih ada knowledge-nya untuk melatih dari Arsene Wenger, sehingga tidak heran bahwa anak didik mereka ya akhirnya berhasil menjadi sosok pelatih hebat. Nah, ini juga kabar baik karena seperti yang kita tahu, kita ini kan regenerasi para pelatih ya. Nah, di era kita yang dulu nonton masa keemasannya Serie A, masa keemasannya IPL gitu kan, di era tahun 2000-an lah ya, di era milenium gitu kan. Kita akhirnya melihat sosok-sosok yang dulu kita lihat aksinya di lapangan, sekarang kita bisa melihat mereka sebagai seorang pelatih. Akhirnya kita ketika melihat pelatih, kita tahu histori mereka. Kayak ketika melihat Arteta, wah gue ngelihat nih Arteta dulu waktu masih jadi pemain, ngelihat Vincent Kompany juga kan. Mungkin ya untuk generasi-generasi Gen Z atau Gen Alpha ini kan tidak pernah menyaksikan aksi dari pelatih-pelatih ini ketika masih bermain ya, masih aktif bermain sebagai pesepak bola. Tetapi kalau untuk teman-teman milenial yang sudah mengikuti sepak bola di era 2000-an, akhirnya ya kita bisa mengcompare ya. Kita bisa melihat sejarah dari masing-masing pelatih ini. So, congratulations untuk Jack Wilshere. Semoga Jack Wilshere kedepannya bisa pentas juga, bisa ke IPL ya. Menyusul Frank Lampard yang akhirnya bisa comeback lagi ke IPL bersama Coventry City. Semoga saja nanti Jack Wilshere bisa pentas juga di IPL. Nanti IPL akan menarik di mana diisi oleh pelatih-pelatih mantan pemainnya, mantan bintang IPL itu sendiri. Ada Arteta, ada Frank Lampard, nanti juga berikut ada Jack Wilshere, bahkan Liam Ross senior juga kan dulu mantan pemain ya, meskipun di klub-klub mediocre gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu gitu kan. So, kalau menurut kalian gimana nih respon kalian terhadap kabar gembira dari Jack Wilshere? Apakah kalian menaruh harapan yang besar untuk pelatih-pelatih muda ini? Coba drop harapan kalian di kolom komentar. Ada sejarah yang tercipta di Bundesliga. Mary Louisa Eta resmi ditunjuk sebagai pelatih Union Berlin hingga akhir musim. Ini bukan sekedar penunjukan biasa, ia mencetak sejarah sebagai pelatih wanita pertama
yang menangani tim pria di 5 liga top Eropa. Momen bersejarah yang membuka jalan baru dalam dunia sepak bola. Wah, ini keren banget ya untuk Bundesliga sendiri karena salah satu klubnya yaitu Union Berlin itu mempercayakan sosok pelatih wanita yaitu Marie-Louise Eta. Nah, ini apa ya? Apakah ini akan membuka awal yang baru? Ada kemungkinan bahwa kedepannya pelatih-pelatih wanita pun bisa melatih klub pria ya. Tapi ini agak menarik juga karena gue penasaran apakah pelatih wanita ini bisa tetap profesional ya. Sedangkan kita tahu kalau wanita itu mood swing banget ya. Apakah nanti jangan-jangan kalau lagi ngambek dia jadi nggak ngelatih? Apa jangan-jangan kalau ada pemainnya yang susah diatur malah pelatihnya yang tantrum? Kita kan sangat penasaran banget sama gebrakan satu ini. Tetapi semoga Marie-Louise Eta ini bisa membuktikan bahwa sosok perempuan pun bisa melatih ya atau bisa menjinakkan ego-ego pemain dewasa pria lainnya gitu kan. Dan sehingga nanti akan ada pelatih-pelatih wanita yang lainnya seperti yang kita tahu di klub wanita juga kan banyak ya pelatih-pelatih wanita yang cukup memiliki potensi untuk melatih. Dan kita lihat sejarah baru yang terukir ini apakah menjadi awal dari era yang baru, awal dari pandangan sepak bola yang baru bahwa ya mungkin emansipasi wanita itu sudah digalakan di dalam lapangan sepak bola ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ini berita yang cukup menarik dan menjadi awal dari sejarah yang baru atau ini hanya angin lalu doang ya, di mana ya mungkin cuman Marie-Louise Eta doang dan sehingga itu pun kita patut pantau seberapa lama Marie-Louise Eta ini bisa bertahan melatih klub Union Berlin di pentas Bundesliga. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Ada kabar dari Chelsea. Chelsea menunjukkan kepercayaan penuh kepada Liam Rosenior. Menurut laporan, pemilik klub tidak akan meninjau posisinya hingga setidaknya musim panas 2027. Rosenior dipastikan bertahan musim depan apapun hasilnya. Bahkan kegagalan lolos ke Liga Champions tidak akan langsung berdampak pada posisinya. Klub ingin memberinya waktu penuh untuk membangun proyek jangka panjang seperti pendekatan sebelumnya dengan Mauricio Pochettino dan juga Enzo Maresca. Sinyal yang jelas Chelsea sedang fokus pada stabilitas dan proses bukan hasil yang instan. Nah, ini sesuatu yang baik bagi Chelsea sendiri karena akhirnya mereka itu tidak gonta-ganti pelatih tapi melainkan lebih memberikan kepercayaan kepada Liam Rosenior bahkan di satu musim depannya sampai 2027 karena memang membangun skuad yang solid itu kan tidak bisa diperoleh dengan waktu yang singkat, harus percaya pada satu nama. Adapun setelah satu musim hasilnya tidak sesuai ekspektasi, nah barulah mulai mencari opsi pengganti pelatihnya ya. Tetapi kalau masih dalam tren yang positif, masih dalam proses membangun ya harus percaya pada satu nama pelatih. Dan harapannya Chelsea sudah melakukan kepercayaan kepada Liam Rosenior. Harapannya ya dari Manchester United juga melakukan hal yang sama kepada Michael Carrick ya kan. Jadi sehingga di musim depan IPL itu akan masih menjadi sangat seru karena dengar-dengar dari Liverpool sendiri juga kan masih percaya kepada prosesnya Arne Slot ya. Jadi untuk persaingan peta kekuatan IPL ini akan semakin seru apabila nanti Pep Guardiola hengkang dari Manchester City ya. Sehingga bisa besar kemungkinan kita akan melihat juara baru ya. Apakah nanti Manchester City akan menemukan struggle setelah ditinggal Pep atau masih tetap stabil? Sedangkan untuk beberapa klub seperti Chelsea dan juga Manchester United apakah bisa melanjutkan tren positifnya dengan pelatih-pelatih mereka ini? Ya itu pun kalau untuk Arsenal kalau Arteta masih bertahan ya. Kita kan masih tunggu juga nih situasi panas. Jadi sekarang itu yang menarik justru bukan saga transfer pemain tetapi saga pelatihnya ya. Karena memang pelatih ini lebih menghebohkan karena dampaknya kan lebih besar ya. Karena dampaknya kepada satu klub dan juga ke euforia liganya itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Liam Rosenior memang pantas untuk diberikan kepercayaan atau langkah ini adalah antisipasi karena memang Chelsea belum mendapatkan sosok pelatih hebat lainnya ya.
Tetapi apapun itu, coba kalian drop opini kalian tentang sosok Liam Rose Senior. Hal mengejutkan datang dari sosok pria Portugal, di mana ini ada Joao Neves yang ditanya pemain terbaik saat ini di setiap liga itu siapa-siapa, dan jawaban dari Joao Neves ini akan mengguncang publik dari Portugal itu sendiri ya. Di mana Joao Neves itu mengatakan untuk Premier League pemain terbaiknya adalah Bruno Fernandes. Kalau untuk La Liga yaitu Pedri. Ini opini pribadi ya secara objektif dari Joao Neves. Dan untuk Ligue 1 sendiri yaitu Ousmane Dembele, untuk Serie A Rafa Leao, dan juga untuk Bundesliga Joshua Kimmich ya. Sedangkan untuk Liga Portugal yaitu Antonio Silva, dan untuk Liga Turki ada Rafa Silva. Dan untuk Liga Saudi ini yang paling menarik nih, karena jawaban Joao Neves ini mengatakan bahwa pemain terbaik di Liga Saudi adalah Joao Felix ya. Bro melupakan abang-abangan Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Ini apakah nggak takut di headnan ya, dihujat sama fansnya Bang Dodo ya. Sedangkan saat ditanya pemain MLS terbaik siapa, tanpa ragu dengan jawaban yang cukup cepat, Joao Neves ini mengatakannya the one and only Lionel Messi gitu kan. Sedangkan ada pertanyaan pamungkas nih, yaitu siapa pemain terbaik di timnas Portugal, dimana mungkin yang menanyakan ini berharap jawabannya adalah Cristiano Ronaldo ya kan. Tetapi Joao Neves mengatakan pemain terbaik di timnas Portugal saat ini adalah dirinya sendiri, yaitu Joao Neves, sang pria Portugal pemberani ya. Ini mengguncang internet ya, cukup mengguncang karena dari dulu hierarki di timnas Portugal itu pasti respect semua kepada sosok legendaris mereka ya, legend hidup mereka yaitu Cristiano Ronaldo. Tetapi entah kenapa saat ini beberapa pemain dari timnas Portugal itu kayak tidak menaruh respect yang terlalu tinggi ya, meskipun ini adapun secara pandangan objektif sebagai sesama pesepak bola ya masuk akal kenapa Joao Felix menjadi pemain Liga Saudi terbaik bagi Joao Neves, karena memang secara statistik juga tidak bohong ya. Statistiknya Joao Felix itu kan lebih besar, lebih bagus daripada Cristiano Ronaldo. Ini jawaban jujur yang jelas nggak disukai sama Bang Dodo ya. Karena setelah kalau kita tahu ada banyak gestur kan dari Joao Cancelo juga ketika di latihan itu kayak terlihat risih sama Bang Dodo, sama kayak Bruno Fernandes juga kayak agak-agak gimana gitu kan sama kehadiran Bang Dodo di timnas Portugal. Sedangkan sekarang untuk pemain muda ya, ini pemain masa depannya timnas Portugal, Joao Neves itu kan performa dia bersama PSG itu kan gacor banget, dan mungkin ini dia yang akan menjadi bintang di timnas Portugal yang akan datang ya. Dan tidak menaruh respect tanpa menyebutkan nama dari Cristiano Ronaldo. Tetapi menurut kalian gimana nih? Apakah ini ada personal atau memang ini hanya jawaban jujur dan objektif untuk pesepak bola menilai pesepak bola lain baik atau tidak ya? Ya semoga sih fansnya Bang Dodo nggak tantrum ya. Semoga saja fansnya Bang Dodo itu nggak uring-uringan gitu kan. Semoga matanya lebih terbuka, karena yang dibicarakan ini adalah faktos guys. Ini bukan hoax ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang pendapat Joao Neves mengenai pemain terbaik di setiap liga? Apakah kalian setuju dengan argumentasinya Joao Neves, atau kalian punya opini yang berbeda? Atau kalian ingin mendefend Cristiano Ronaldo masih tetap menjadi pemain Liga Saudi terbaik dan juga pemain timnas Portugal terbaik? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Saga transfer Neymar semakin panas. Ayah Neymar dikabarkan tengah menunggu pertemuan penting dengan klub MLS yaitu FC Cincinnati yang sangat serius ingin memboyong mega bintang dari Brazil setelah Piala Dunia. Tim perwakilan Neymar juga dijadwalkan akan bertemu langsung dengan Jeff Berding, presiden sekaligus pemilik FC Cincinnati, dalam beberapa hari ke depan. Fokus utama klub adalah meyakinkan pemain bernomor punggung 10 milik Santos tersebut untuk bergabung ke MLS, dengan pembahasan mencakup gaji hingga paket bonus yang sangat menggiurkan. Akankah Neymar melanjutkan karirnya di Liga Amerika? Nah, ini sangat menarik kita bahas. Jadi
ada rumor transfer panas ya dari Neymar sendiri dari Santos itu terjadi setelah event pergelaran Piala Dunia, di mana salah satu klub di MLS tertarik kepada Neymar yaitu FC Cincinnati. Seperti yang kita tahu, FC Cincinnati juga kan termasuknya klub yang kuat di MLS ya. Bahkan Messi saja sering kesulitan ketika menghadapi FC Cincinnati ini. Dan ini akan menjadi menarik. Mungkin para mega bintang itu akan reuni di MLS. Seperti yang kita tahu, ada Messi, ada Suarez, ada Heung-min Son ya kan, ada Thomas Muller juga. Dan apakah nanti Neymar ini akan menyusul mereka di MLS? Tapi kalau menurut gue sendiri melihat dari performa Neymar ya, baik itu dari tubuhnya yang sudah semakin gemuk ya, ketika membela Santos, apakah Neymar masih bisa layak bermain atau berkompetisi di MLS? Karena gue agak meragukan, karena MLS sendiri itu kan liganya yang cukup ketat ya, cukup kompetitif. Bahkan kita bisa melihat Lionel Messi saja kan agak kesulitan untuk bisa menang di MLS ini ya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian termasuk yang setuju bahwa mungkin masih ada harapan untuk karirnya Neymar setelah Santos? Jadi Santos itu bukan klub terakhir yang Neymar bela, melainkan nanti Neymar akan pindah ke Cincinnati. Apakah menurut kalian Neymar masih bisa berkompetitif di MLS? Coba drop opini kalian dong guys di kolom komentar. Masa depan Alisson Becker mulai jadi perbincangan. Kiper utama Liverpool itu dikabarkan sedang dalam proses negosiasi kontrak berdurasi 3 tahun dengan Juventus. Ia disebut ingin menutup karirnya dengan satu petualangan terakhir di Serie A. Menariknya, Alisson punya hubungan masa lalu dengan pelatih Juventus saat ini, yaitu Luciano Spalletti. Keduanya pernah bekerja sama saat masih di AS Roma. Jika transfer ini benar terjadi, ini bisa jadi momen last dance yang emosional bagi Alisson di Italia. Wah, ini mungkin kabar buruk untuk fans Liverpool ya, karena skuad eranya Jurgen Klopp ini satu persatu akhirnya harus mundur dari pentas tertinggi membela Liverpool. Seperti yang kita tahu, ini adalah season terakhir dari Muhammad Salah. Dan kemudian ada kabar dari Alisson Becker juga yang akan tertarik untuk kembali lagi ya ke Serie A. Karena dulu sebelum di Liverpool juga kan Alisson Becker itu membela AS Roma. Dan sekarang salah satu klub dari Serie A, raksasa Serie A yaitu Juve, juga tertarik ingin mendatangkan kembali Alisson Becker ke Serie A. Nah, ini mungkin pertimbangannya karena faktor usia juga mungkin ya, karena memang dari sisi Liverpoolnya juga sudah saatnya regenerasi kiper, karena tidak bisa dipungkiri setiap era pasti akan berakhir. Seperti halnya Muhammad Salah memilih mundur bukan karena tidak lagi ingin membela Liverpool ya, tetapi memang karena secara usia sudah tidak bisa berkompetitif lagi dan harus percaya kepada pemain-pemain yang usianya jauh lebih muda gitu kan. Salah satunya Alisson Becker. Tetapi gue tidak tahu nih untuk pelapis atau penerus nanti posisi Alisson Becker di Liverpool ini akan dipercayakan kepada siapa. Semoga saja nanti penerus dari Alisson Becker ini sama hebatnya, sama kuatnya ya, sehingga tren Liverpool menjadi kandidat juara di Liga Champions setiap musimnya masih tetap berlanjut gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk saga transfer dari Alisson Becker ini? Apakah ini langkah yang masuk akal, make sense, atau kalian percaya bahwa Alisson Becker masih bisa kompetitif di IPL dalam beberapa musim ke depan? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.